Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa hari ini kasih karunia pemeliharaan Tuhan boleh kita nikmati, dan kita akan mengawali seluruh kehidupan kita dalam sepanjang hari ini dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita memohon hikmat daripada Tuhan untuk membaca firman kebenaran-Nya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, karena kami sungguh mengimani dan mengaminkan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengawali dan melandaskan seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini di dalam firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, baharui hati kami, beri hikmat bagi kami, sehingga kami akan memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini melalui renungan harian dan doa bersama edisi Minggu 9 Mei 2021 terdapat dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu.
Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikianlah bacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Aku mengasihimu, kupakaborok, I love you. Itulah tema renungan kita melalui renungan harian dan doa bersama yang terdapat dalam bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku mengasihimu adalah perkataan yang sungguh indah. Bahkan semua orang bisa mengatakannya. Walaupun demikian, perkataan itu tidaklah cukup tanpa harus dibarengi dengan tindakan yang nyata untuk menunjukkan bukti kasih kita kepada orang itu. Memujinya ketika ia melakukan sesuatu, menegurnya dengan kasih bila ia melakukan kesalahan, dan menunjukkan apa yang harus ia lakukan bila hal itu terasa sulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pernyataan yang bernada keras dan tegas disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk tidak bergaul dengan bangsa yang mendiami tanah perjanjian. Larangan keras dari Tuhan dimaksudkan untuk tetap mempertahankan jati diri mereka, dan pernyataan keras dari Tuhan untuk memusnahkan bangsa-bangsa lain, serta tidak bersikap lunak kepada mereka. Oleh karena Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat kudus bagi Tuhan dan umat yang dipilih oleh Tuhan. Dikuduskan dan dipilihnya Israel itu berarti Israel menjadi umat kesayangan Tuhan. Bukan karena Israel pantas mendapatkannya, tetapi semata-mata Tuhan mengasihi Israel. Tuhan memberi perintah untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, yakni berpegang pada perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi seseorang tidak berarti membiarkan orang itu melakukan apa yang ia mau. Tetapi sama seperti Tuhan memperingatkan dengan keras bangsa Israel sebagai bukti kasih-Nya. Kasih kita kepada orang lain tidak harus dengan kata-kata indah, tetapi perkataan yang bernada keras juga tidak selalu bermakna kebencian, karena di dalamnya terselubung makna indah dan kasih. Karena itu saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupanmu, pergilah dan nyatakanlah kasih-Mu kepada semua makhluk. Roh Kudus menolong dan menuntun. Amin. Mengakhiri persekutuan kita di hari ini, mari saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang sungguh mengasihi semua makhluk. Allah yang selalu menyatakan cinta kasih. Dan Allah yang setiawan. Kami mengangkat syukur kepadamu, karena Tuhan telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami di pagi hari ini duduk, membaca, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya.
Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, dan biarlah kasih itu juga kami nyatakan kepada semua makhluk, dan ajar kami semua untuk tinggal di dalam Yesus Kristus yang selalu memeliharakan kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kasihi Tuhan, pimpin dan sertai kehidupan mereka hari lepas hari. Yang bergumul karena berbagai beban kehidupan, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan pengharapan mereka, sehingga mereka pun selalu mengaminkan, yakin dan percaya bahwa bersama-sama dengan Yesus Kristus, pergumulan mereka akan berubah menjadi sukacita. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, dan menunjukkan kemana mereka harus pergi mencari berkat dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena kami sungguh mengaminkan bahwa Tuhan adalah sumber berkat, dan Tuhan selalu menyatakan damai sejahtera. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tahu harapan kerinduan mereka, yaitu sembuh. Karena itu Tuhan, kami menaikkan doa melalui iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tabib yang agung. Jamalah tubuh mereka, dengarkanlah dan jawablah doa kami Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi semua jemaat Tuhan dan semua umat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga mereka akan pulih, mereka akan sembuh dan sehat kembali. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kekasih kami maupun orang tua lansia kami. Berkati pertumbuhan kembang mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan terus bertumbuh dalam kasih yang benar dan berakar dalam Yesus Kristus. Dan yang lansia, orang-orang tua kekasih kami, akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang nyata melalui kasih dari anak cucu mereka. Berdoa untuk istri, suami dan anak-anak kekasih kami yang jauh terpisah daripada kami. Dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan menyertai dan memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan memohon belas kasih-Mu. Pulihkan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Sehingga biarlah hari lepas hari, wabah ini akan segera berakhir Tuhan. Sehingga kami akan kembali tenang menjalani kehidupan ini. Dan di dalam semuanya itu, kami akan melihat karya dan kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sungguh merindukan penghiburan, kekuatan, pemulihan atas kondisi yang mereka alami. Tuhan hadir di sana, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Sepanjang kehidupan kami dalam hari ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tinggal serta memberkati dan menyertai kami. Ini doa syukur permohonan syafaat kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian dan doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.